Nah, sekarang kalau kita punya permukaan-permukaan yang kita sudah tahu nih, persamaannya ya. Nah, ada 3 tipe ya, seperti yang kita sudah pernah bahas di subbab sebelumnya. Ada 3 tipe permukaan yang kita bisa parametrisasi dengan menggunakan X, salah satu sumbu koordinat kita ya. Itu tipe yang pertama itu yang ini nih. Ya, jadi permukaannya itu kita bisa parametrisasi dengan ini. Z sama dengan sebuah fungsi dari Gx, Y. Oleh karena itu parametrisasinya itu menjadi seperti ini. Xi, Yj, dan ditambah Gx, Yk ya. Nah, ini parametrisasi dari tipe A. Untuk tipe B, parametrisasinya itu adalah Gxz-nya. Atau biar orientasinya positif, biasa Z duluan ya. Zx, terus ini adalah X, X sebagai parameternya, salah satu dari parameternya, ini adalah G sebagai fungsi dari X, Z dan X, J, dan yang terakhir Z itu parameter bebasnya juga. Dan tipe yang ketiga itu adalah X sebagai fungsi dari Y dan Z. Ya. Seperti ini ya. Jadi ini G, Y, Z, I ditambah Y, J, dan ini Z, K. Nah, jadi kalau kita punya permukaan yang kita bisa parametrisasi dengan menggunakan aturan ini, kita ada rumus langsungnya gitu. Jadi kita nggak usah pakai do R, do U cross do R, do V-nya ya. Terus kita cari panjangnya, itu kita nggak perlu pakai rumus yang tadi nih. Jadi rumus total flux F ini ds kita nggak usah pakai ini, tapi kita akan cari turunannya jika kita udah punya ini nih. Dan hasilnya tuh adalah ini ya. Jadi jika kita ingin menghitung total flux dari sebuah permukaan oleh sebuah vector field, dan jika permukaannya itu memiliki tipe A, tipe B, atau tipe C, kita bisa langsung pakai rumus ini nih ya. Nah, di sini akan saya buktikan. Nah, jadi seandainya yang tipe A dulu aja ya. Di tipe A itu adalah parametrisasi dari permukaannya itu adalah Xi ditambah Yj ditambah Gx, Y, K ya. Nah, ini kan kita harus cari turunannya terhadap X ya. Hasilnya itu adalah 1I tambah 0J, dan ini adalah turunan G terhadap X, K. Nah, kalau kita si R ini kita turunkan terhadap Y, kita punya 0I, kita punya 1J, dan kita punya do G, do Y. Nah, kita akan cari cross product antara mereka berdua ya. Saya akan tulis di sini 1, 0, dan do G, do X. Nah, kemudian 0, 1, do G, do Y ya. Ini adalah I, J, K. Nah, ini hasilnya adalah cross product-nya itu adalah elemen pertamanya adalah minus do G, do X, I. Kemudian minus juga ya, do G, do Y, J. Dan yang terakhir 1 ya, 1K. Nah, ini adalah vektor normal dari permukaan jenis tipe A. Nah, oleh karena itu, integral permukaan dari f dot n ds ini berubah menjadi integral permukaan f dot dari ini ya, dari ini nih. Itu saya tulis do G per do X I min do G per do Y J ditambah 1K. Nah, ini ds ya. Nah, ini bisa, kalau kita tahu parametrisasi, ini kita bisa ubah langsung ke parametrisasinya, ini berubah menjadi langsung ya. Jadi do R, ekspresi yang di tengah ini, ya saya tidak akan tulis. Nah, ini menjadi dA. Nah, tapi jika kita definisikan nih, sekarang kita definisikan fungsi capital G ya, yaitu adalah ini. Kan kita tadi tipe A ya. Tipe A itu Z sama dengan Gx, Y. Nah, kita ini ubah bentuknya menjadi G itu menjadi sebuah fungsi dari X, Y, Z, yaitu adalah Z min G kecil X, Y. Maka yang warna merah ini, yang akan saya bulatkan warna merah ini tuh nggak lain tuh adalah gradien dari si G ya. Nah, jika kita cari gradien dari fungsi G besar ini tuh adalah ini nih, sama percis. Nah, jadi terbukti bahwa untuk menghitung
total flux dari permukaan tipe A, tipe B, atau tipe C, kita bisa menggunakan rumus ini nih. Ya, jadi nggak perlu susah kita lakukan cross product lagi sekarang gitu, karena kita udah tahu, kita tinggal pakai gradien dari G aja udah cukup. Nah, sekarang kita akan terapkan ini dalam sebuah contoh soal. Nah, sekarang kita akan terapkan teorema yang tadi kita dapatkan untuk menghitung total flux yang melewati permukaan ini nih. Ya, ini adalah paraboloida. Nah, saya akan coba gambarkan dulu paraboloidanya. X, Y, Z ya. Jadi kalau X-nya itu 0, kita punya Z sama dengan 1 min Y kuadrat, itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, terus kalau Z-nya 0 itu merupakan sebuah lingkaran, jadi saya coba gambarkan lingkarannya ya. Nah, ini adalah paraboloidanya. Dan kita ingin menghitung total flux dari vector field ini ya, sepanjang permukaan ini. Ya, permukaannya itu yang di atas sumbu X ya, di above XY plane, di atas bidang XY. Nah, kita definisikan Gx, Y, Z-nya, yaitu adalah Z min 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kan harusnya ini tuh adalah Z min G kecil X, Y. G kecilnya tuh ini nih. Ini G kecilnya. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, kita cari gradiennya, yaitu adalah 2xi, 2yj, plus 1k. Nah, kita hitung total flux yang keluar dari permukaan ini tuh apa? Yaitu adalah f dot n ds. Ini kita langsung ubah sepanjang daerah R, R-nya ini. Ini R-nya. F-nya itu adalah xi tambah yj tambah zk di dot product dengan ini 2xi tambah 2yj tambah 1k. Ini dA. Hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah z. Z-nya kita ubah ya, yaitu adalah 1 min x kuadrat min y kuadrat dA, sehingga kita dapatkan 1 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat dA. Nah, kita pakai integral ini, kita akan gunakan koordinat polar biar mudah, karena bentuk R-nya itu adalah lingkaran. Nah, jadi kita punya ini 0 sampai 2pi untuk theta ya. 0 sampai 1, R-nya kan integralnya dari 0 sampai dan 1. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat itu R kuadrat ya. Kuadrat, dA-nya menjadi R dr d theta ya. Nah, ini kalau kita integralkan, karena ini tidak mengandung, yang di sini tidak mengandung theta, berarti integral 0 sampai 2pi d theta-nya bisa kita hitung sendiri, yaitu 2pi ya. Dan ini bisa kita integralkan, yaitu adalah setengah R kuadrat ditambah 1/4 R pangkat 4 dari 0 dan 1. Dan hasilnya adalah 3/4 kali 2 berarti ini 3/4 berarti 6/4, 3/2, 2pi. Ya, ini hasilnya ya. Nah, jadi dengan mudah, dengan menggunakan teorema yang tadi, perhitungan total flux menjadi lebih mudah dan tidak terlalu sulit seperti karena kita tidak perlu menghitung ini apa, do R, do X di cross product dengan do R, do Y ya. Nah, perhitungan ini bisa kita hindari.